itu berawal dari entah kenapa, apa itu ilham atau apa. Pertama kali dapat lokasi ini, saya memang melihat ada satu titik yang di situ klik. Ada sesuatu yang luar biasa, bahkan merinding. Ini tempat yang luar biasa yang bisa kita jadikan kalau emang yang mari kepada sahabat yang punya kemampuan untuk mengambil menyedot aura alam, coba kemari. Ada suatu titik, itu ada di lembahnya, persis di lembahnya, di pinggir sungai. Itu ada satu titik yang di situ ada aura yang luar biasa. Yang di situ kita bisa nikmati ketenangan di bawah gemercik air, di dekat gemercik air. Itu di bawah itu bahkan kita udah siapkan suatu padepokan. Yang kalau emang orang hobi wiridan, ya, emang yang hobi wiridan, yang hobi menyepi, yang wiridan, inilah tempatnya. Nah, disinilah tempatnya, makanya disebut Lembah Naga Kedaung. Karena di sini dulu sejarahnya konon ada namanya Mustika Naga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kita kepada Nabi kita agar selalu kita diberikan kesehatan dan juga ketakwaan sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami di channel Mata Hati Kita. Kali ini kita ada di suatu tempat yang sangat luar biasa, dan kali ini kita ditemani oleh pemilik dari tempat tersebut. Nanti kita akan berkenalan lebih dalam dan juga kita akan menggali tentang informasi apa saja yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat dan juga banyak kebermanfaatan yang akan kita dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu kita akan kenalan. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya mengingatkan pada para sahabat untuk dapat like, subscribe, dan juga komen, dan juga membagikan channel ini agar bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita akan berkenalan dulu dengan sosok yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Beliau dapat kita ajak bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, siap Ustadz. Gimana, sehat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ini kesibukannya? Ya, kesibukan kita ya beginilah gitu. Kita melestarikan alam. Melestarikan alam. Ya, dengan konsep yang memang kayaknya udah di konsep ini. Iya, jadi sengaja emang kita kan kebetulan di Bandar Lampung ini sudah untuk tempat-tempat yang seperti ini, yang hijau ini sudah jarang. Bahkan yang harusnya itu daerah hijau, itu dibabat dijadikan perumahan, dijadikan tempat villa-villa yang ini. Nah, makanya kita atas keprihatinan itu kita membuat konsep. Walaupun itu tempat wisata, tapi kita tetap mempertahankan konsep alamnya. Iya. Yang di sini kita pohon-pohon tetap kita pertahankan, ya kan, di mana yang tidak mengganggu area itu tidak kita tebang. Iya, supaya tetap terjaga asli. Bahkan di sini ada masih ada sekelompok monyet liar. Masih kita jaga di ujung di sana ada namanya lembah ada gua monyet. Ada gua monyet yang di situ ada habitat kurang lebih 200 ekor. 200 ekor monyet masih ada di situ. Dan makanya kita tanami pisang itu agar sebagai waktu bisa muncul kan monyet. Begitu dia lapar kan, begitu ya. Konsumsi. Terus kita bisa lihat akar-akar itu masih alami. Jadi disitulah tempat si monyet itu bermain gitu loh. Nah, gitu. Ini untuk tempat ini nih, Bang Hadi, sudah berapa lama ini tercetus ide kayaknya bikin usaha ini gitu? Kalau kita miliki lokasi ini itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu ya, berawal. Memang sudah ada. Jadi berawal dari kebetulan saya sendiri itu anak dari penyanyi tatat. Jadi bapak saya itu tunanetra. Jadi kami itu saya pribadi akan mencoba merubah mindset orang yang menyatakan bahwa anak orang tunanetra itu nggak ada yang berhasil, nggak ada yang berhasil. Mau jadi apa gitu? Ya kan, anak orang tunanetra itu hanya sekedar nggak berhasil lah kan gitu kan. Jadi mindset itu kita rubah. Alhamdulillah
dari 20 tahun lalu kita kumpulin lokasi ini kita punya 11 hektar. Nah, ini murni dari perjuangan. Murni dari perjuangan, bukan dari warisan, Warisan orang tua, bukan bukan dari ya? hibah. Jadi tapi tadi doa orang tua yang pasti. Nah, jadi doa orang tua yang pasti, ya, tapi tadi ini bukan hasil warisan, makanya orang kebanyakannya ini bukan warisan. Memang ini hasil dari perjuangan. Karena kita akan membuat mindset orang yang menyatakan bahwa anak orang tunanetra itu tidak berhasil. Gitu. Kita akan buktikan itu bahwa yang merubah nasib itu adalah Allah. Tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita yang akan berubah sendiri. Nah, berawal dari itu akhirnya dengan ya kita coba. Bahkan nanti di area ini bukan cuma sekedar wisata alam. Saat ini kenapa masih wisata alam? Karena konsep awal nanti akhirnya akan terjadi konsep religi dan edukasi. Di sini akan dibuat seperti religi dan edukasi. Nah, kenapa? Itu contohnya gimana? Nanti akan kita padukan. Bahkan di sini nanti insya Allah ada yang namanya pondok pesantren. Ada masjid di sebelah kanan jalan, nanti ada masjid. Kemudian ada majelis taklim, ada pondok pesantren. Nah, ada madrasah. Nah, disitulah nanti setelah adanya semua itu konsep wisata alam, wisata religi dan edukasi itu akan tampil. Nah, karena itu belum ada, ya kita buka bertahap dengan menggunakan konsep wisata alam Lembah Naga Kedaung. Jadi awal itu mungkin kita ngambil konsep lembah alam dulu. Alamnya dulu. Jadi setelah nanti memang bisa untuk menambah kegiatan-kegiatan seperti yang tadi, baru masuk ke arah situ. Religi dan edukasi. Jadi kalau sekarang itu sampai sekarang kegiatan-kegiatan seperti apa Bang yang udah ada di sini? Banyak di sini karena tempatnya alam. Ini biasanya khususnya orang-orang tua yang mau mengadakan wiridan, mau mengadakan kegiatan-kegiatan ulang tahun, khususnya kegiatan-kegiatan yang bersifat kekeluargaan. Mereka menggunakan area kita fasilitas ini ya. Kenapa? Mereka menyatakan enak gitu loh. Di sini tuh tidak kerasa panas, walaupun matahari terik, karena emang pohonnya itu masih kita jaga, maka di bawah ini malah dingin. Masih nggak terasa panas malah ya. Bahkan malah enak ya. Di saat COVID dulu, disinilah sumber oksigen. Harusnya ini tempat yang begini yang kita biarkan buka gitu loh. Karena ini sumber oksigen di saat oksigen emang payah, yang nyari tabung oksigen yang mahal. Iya, harusnya di sini. Liburan di sini sehat kembali. Kan gitu. Karena inilah oksigen. Karena itulah memang sengaja kita supaya ini jadi, ya harapan kita ini menjadi paru-parunya Bandar Lampung. Paru-paru yang di saat orang sibuk membangun perumahan, membangun kaplingan, ya kita coba kita pertahankan ini untuk melestarikan alam. Nah, tadi saya sepakat itu dengan konsep bahwa edukasi religi dan juga alam memadukan itu. Jadi banyak sekarang ini di aktivitas terutama padat penduduk kan. Itu banyak orang yang haus akan sebuah sentuhan alam nih Bang. Betul. Dan juga bagaimana memadukan kalau konsep ketuhanan itu kan bagaimana cara menyucikan diri itu dengan di kesepian kan. Betul. Gimana itu kok bisa kecetus gitu Bang? Ide seperti itu dari Jadi mana gini, ini? itu berawal dari entah kenapa, apa itu ilham atau apa. Pertama kali dapat lokasi ini, saya memang melihat ada satu titik yang di situ klik. Ada sesuatu yang luar biasa, bahkan merinding. Ini tempat yang luar biasa yang bisa kita jadikan kalau emang yang mari kepada sahabat yang punya kemampuan untuk mengambil menyedot aura alam, coba kemari. Ada suatu titik itu ada di lembahnya, persis di lembahnya di pinggir sungai. Itu ada satu titik yang di situ ada aura yang luar biasa. Yang di situ kita bisa nikmati ketenangan di bawah gemercik air, di dekat gemercik air. Itu di bawah itu bahkan kita udah siapkan suatu padepokan yang kalau emang orang hobi wiridan. Ya, emang yang hobi wiridan, yang hobi menyepi, yang wiridan, inilah tempatnya. Nah, disinilah tempatnya, makanya disebut Lembah Naga Kedaung, karena di sini dulu sejarahnya konon ada namanya Mustika Naga. Oh, ada. Ini informasi dari sesepuh sini bahwasanya di tempat ini itu ada di satu titik. Ada masuk dalam area 11 hektar ini. Itu ada area spot, itu disitulah lokasi yang namanya ada disinyalir ya. Disinyalir adanya titik wisata Mustika Naga tersebut. Dan sampai saat ini alhamdulillah Mustika itu belum ada yang kenarik. Nah, kepada sahabat-sahabat ini kita kasih tantangan ya. Kita kasih tantangan buat sahabat-sahabat yang memang hobi di
dunia spiritual, kita kasih tantangan untuk dapat datang ke sini untuk mengecek sendiri apa yang Kebenaran. disampaikan, kebenaran dari yang Informasi. disampaikan, informasi dari Bang Hadi ini. Nah, kalau dari informasi yang sudah diterima itu sudah pernah nggak yang ngebuktiin, Bang? Jadi kalau dari zaman dulu itu bahkan ada situs. Itu ada beberapa titik yang digali. Orang berusaha untuk mengambil mustika itu. Tetapi itu gagal. Jadi area ini sebenarnya makanya kenapa kita larang untuk anak-anak khususnya muda-mudi Iya, yang datang ke sini yang tanda kutip ya. pacaran berlebihan, kita pasti larang. Kenapa? Khawatir. Karena lokasi ini masih virgin. Iya, iya. Jadi ada di sana itu ada sumber air panas. Sebenarnya itu bukan sumber air panas. Bahkan ada kalau dibilang ini sumber air panas, di sini nggak ada gunung berapi. Iya, betul. Nah, tapi air itu hangat. Jadi bukan panas tapi hangat. Nah, ada yang bilang bahwa disitulah nafas naga. Jadi hangatnya itu karena keluarnya nafas naga. Nah, kemudian di situ nanti ada beberapa curug, beberapa air terjun. Kemudian sebelah sananya lagi ada yang namanya gua monyet tadi itu. Jadi emang lokasi ini Masih betul-betul masih terjaga benar-benar betul ya. virgin. Jadi kalau untuk orang-orang yang tanda kutip punya itikat Tidak baik. khawatir, kita khawatir. Makanya setiap tamu yang kemarin yang kita lihat emang ada potensi untuk melakukan penyimpangan Iya, yang berlebihan, kita tegur. Iya, iya. Nah, makanya kebanyakan yang kemari adalah yang keluarga, Iya. yang rombongan, acara keluarga. Karena itu kita pasti nasihati. Ya, dan Karena itu kan juga masuk dalam konsep yang sedang dicanangkan oleh Iya. Bang Hadi kan. Artinya kita bagaimana mengedukasi bahwa wisata itu juga bisa nggak harus yang tempat yang main-main, nggak harus tempat yang ya kalau zaman sekarang zaman titik mesum lah ya. Nah, Tanda kutip itu mesum segala macam. Nah, kalau bisa konsep yang memang betul-betul alam, emang orang di sini menikmati, menenangkan hatinya kan nah, gitu. itu yang justru di situ. Nah, makanya pada saat orang yang punya tujuan lain kan akan berbeda nih. Ya, betul. Kalau orang yang tujuannya sama, seneng, yang namanya happy itu kan ya mungkin oke lah dia biasa pacaran berlebihan, tapi di sini mungkin dia yang dia dapat bukan yang berlebihan, Iya. dia malah hobi Iya. dengan mengeksplor alam. Nah, makanya kita portal dengan kalau bisa kemari ini jangan berdua-duaan. Iya. Gitu loh. Salah satunya adalah kemari jangan berdua-duaan. Kemari harus rombongan. Iya. Agar untuk menghilangkan niat tadi yang negatif kan, Nah, gitu. Pikiran-pikiran kotor ya. karena katanya kan selain begitu berdua, ketiga Iya. ada setan. Iya, betul. Nah, betul. untuk menghindari setan itu, maka kita menghindari yang tadi. Setiap turun kita bilang, setiap turun harus ada pemandu. Agar apa? Ya sebenarnya salah satu Ada tujuannya. yang bertanggung jawab juga kan begitu. Betul. Di bawah kita udah siapkan area untuk camping ground. Itu kita pisahkan antara wilayah perempuan dengan wilayah laki-laki. Di sebelah Padepokan itu laki-laki, di sebelah kanan Padepokan itu perempuan. Sengaja kita buat, Jadi memang disekat. bukan disekat, lokasinya terpisah. Oh, terpisah. Jadi Terpisah antara laki-laki dan dengan perempuan. Padepokan. Jadi kita ada Padepokan, ada lapangan, kemudian sebelah kiri lapangan itu untuk kalau camping ground untuk khusus untuk pria, camping ground untuk pria wanita sebelah kanannya. Dan itu semua di pinggir sungai. Iya. Nah, jadi kalau emang yang untuk pencinta camping, inilah tempatnya. Tempatnya. Ya kan? Segera datang sini, gitu. Tadi harus hati-hati. Jangan sampai ada yang tanda kutip negatif. Iya. Karena di sini masih Masih ya betul-betul alam lah. banyak lah. Jadi nanti kalau nggak percaya buktikan sendiri deh. Iya. Buktikan Kalau sendiri. kata orang zaman dulu itu kalau masuk satu tempat yang memang itu terasa asing dan juga masih banyak hal-hal yang memang aura-aura yang kurang bagus, maka berizinlah minimal kan gitu. Ataupun jangan berbuat yang aneh lah gitu lah. Nah, Saya ambil kopi dulu dong. Oh iya. Iya, sayang kalau nggak keburu dingin Kopi nanti. dulu biar ini. Nah, di sini pun kita punya kantin. Iya. Kopi itu masih murah. Segelas hanya 5.000. Jadi kalau wisata ke sini nggak usah repot-repot bawa Iya. makanan. Semua makanan di sini itu masih harga di luar. Bukan harga wisata. Ya, harga standar lah. Iya, makanya masih di warung Iya. bukan Masih warung bisa di wisata lah. warung-warung gitu lah. Iya, jadi kayak es teh manis masih 5.000, kopi masih 5.000, gorengan pun masih 1.250. Standar ekonomis banget lah ya. Jadi untuk apa
kita bawa-bawa, yang berantakan segala macam, dan rasanya pun insya Allah Sama. bakal lebih enak di sini. Iya, karena sambil menikmati alam kan. Jadi saran kalau yang main ke sini nggak perlu repot-repot. Apalagi yang udah janjian, oh saya pengen buat minta apa juga kita siapkan. Iya. Kita pengen buatkan pempek, kita pengen buatkan gorengan, kita buatkan. Harga insya Allah bukan harga di tempat wisata. Iya. Harga masih harga pasar. Jadi tidak memberatkan kantong. Ya kan kayak mie kita masih harga-harga. Jadi kan kadang-kadang orang males tempat wisata itu karena apa? Harga itu berbeda. Harga tempat wisata itu mahal. Akhirnya apa? Orang bawa-bawa. Iya. Nah, sebenarnya kita menjaga itu. Kenapa? Kalau kita itu makanan dari kita kan bisa ngatur kebersihan. Iya, betul. Tapi kalau orang bawa makanan itu kan berantakan. Iya. Makanya kita nggak, dan emang kita juga nggak, memang dari awal konsep kita nggak mau mahal-mahal. Kan Memang gitu. disiapkan untuk Disiapkan. ekonomis. Jadi semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah dan segala Masuk. macam bisa lah datang ke sini ya. Kan dengan Yang bawa jelas, udah bisa hiburan di sini. Wisata dalam kota dengan apa budget yang Sederhana. cukup tapi nyaman, disinilah tempatnya. Iya. Nah, Bang Hadi sendiri sebetulnya nih, kalau ngelihat sekarang sudah seperti ini, sebetulnya Bang Hadi ini dulunya apa sih, Bang? Ya itu, kalau cerita dari awal, Iya. kita ini dari kelas 4 SD sudah jualan kue sambil sekolah. Dan makanya ya tadi aku berawal dari ceritaku tadi bahwa bapakku tuh tunanetra. Jadi gimana caranya kita itu berjuang. Iya. Berjuang untuk merubah anak tunanetra bisa berhasil. Iya. Itu salah satu niat kita gitu. Jadi dan kebetulan memang setelah belajari silsilah keluarga, biar tunanetra bapakku itu ternyata emang cucu daripada pejuang. Oh. Jadi bapak itu adalah keturunan Temenggung Kolopaking 4. Temenggung Kolopaking 4. Jadi Temenggung Kolopaking 4 punya anak namanya Kiai Abu Suja Sambeng Purworejo. Nah, itu adalah Mbah Puyut daripada bapak. Jadi ternyata emang bapak itu walaupun tunanetra emang pejuang. Iya, nah, iya, itulah turun di kita itu. Iya. Itu. Makanya ya alhamdulillah kita dapat titisan pejuangnya. Iya. Kita dapat titisan pejuangnya. Nah, kenapa kita pengen, bahkan kita mau bangun masjid namanya Jami Al-Bukhari, itu nama bapak. Jadi kita akan bawa nama besar almarhum, kita buat masjid itu namanya Jami Al-Bukhari. Nah, sejarah tadi itu. Jadi dari kelas 4 itu emang kita sudah mulai usaha gitu. Jadi pagi kita ambil dagangan, jam 4 subuh kita ngambil donat. Dulu lagi musim donat. Iya. Kita ngambil donat. Habis nggak habis jam sekolah pulang. Kalau nggak habis setelah sekolah kita kelilingin lagi. Iya. Setelah habis berarti kita setoran. Siangnya jual pempek. Lanjut jual pempek. Itu sampai SMP. Nah, sampai SMP, dan kebetulan karena di SMP itu kita aktif di koperasi, kita megang koperasi. Nah, itulah kita diberi apa pelajaran ekonomi kreatif segala macam di koperasi itulah. Awalnya itu. Awalnya. Nah, religinya kita berawal dari dulu, kebetulan kita ada bapak angkat. Kita setelah pulang sekolah suruh ngaji di Masjid Taqwa. Oh, jadi ada di perguruan Diniyah Taqwa. Iya. Nah, jadi kita dari kelas 1 SMP itu sampai kelas 2 SMA itu kita ngaji di Masjid Taqwa. Jadi sambil tetap sekolah, tetap sambil usaha, gitu. kita tetap ngaji. Karena sadar akan tadi itu, Bang, ya. Kita pengen merubah. Kita pengen merubah yang dibilang tadi bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Gitu. Selain dari kaum itu sendiri yang merubahnya, kan gitu kan. Nah, makanya itu atas dasar itulah gimana caranya ini berubah. Karena untuk melahirkan sunnah. Alhamdulillah itu semua ya, mohon doanya kita tetap konsisten. Iya. Yang Nah, jelas, setelah tadi itu, Bang, setelah tadi ngaji sama siapa guru yang di Masjid Taqwa tadi itu, selanjutnya kira-kira kemana? Abis dari situ kan apa? kerja. Oh, sambil kerja. Oh, jadi setelah tamat SMA, tamat SMA itu saya akhirnya ngikut di ada bapak angkat saya itu kantor akuntan publik. Jadi almarhum dosen Unila, Nawawi Munaf. Ya, saya sempat ngaudit, sempat belajar ngaudit di situ. Nah, sempat juga kuliah di Unila. Sempat kuliah dulu karena kesibukan yang luar biasa. Makanya kalau dosen-dosen akuntansi Unila itu kebanyakan kawan ngaudit. Iya. Bukan sekedar dosen tapi kawan ngaudit gitu. Iya. Nah, jadi karena kesibukan itu akhirnya kita kuliah nggak bayar akhirnya, ditanggung. Nggak bayar dan nggak selesai akhirnya. Karena sibuk kerja. Iya. Karena ya itu kita nggak bisa pilihan. Ini pilihan. Pilihan hidup sebetulnya. Pilihan hidup. Makanya saya kembali ke anak. Sekarang anak harus kuliah.
Karena kalau udah kuliah dengan beban kita kerja seperti itu nggak akan mungkin mampu kita bagi. Karena pasti akan ada yang dikalahkan. Iya. Kan gitu kan. Makanya akhirnya kita terus nggali potensi. Bahkan saya sempat kerja di pelabuhan. Pernah juga di Saya di pelabuhan itu Merak Bakauni, pelabuhan Priuk itu dari tahun 2000-an ya. Reformasi itu kita malah justru Masih di di pelabuhan. situ ya. Makanya kalau untuk itu kita udah kenyang lah ya. udah macem-macem lah. Semua usaha udah kita Jadi jalani. memang udah apa namanya? Eh. Kesana sini Itu untuk suatu usaha konsep ini. untuk berubah. Kembali untuk berubah yang pada akhirnya ya jati diri kita. Siapa Kita harus sih siapa. Nah, makanya kembali inilah. Iya. Makanya sekarang ini saatnya kalau setelah lebih dari 40 tahun itu kan ada nasihat bahwa prepare for landing. Iya. Setelah 40 tahun siap-siap lah kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan wasilah kegiatan ini Bisa juga ini jadi menjadi wasilah kita untuk persiapan prepare for landing tadi. betul. Jadi kan memang setelah umur 40 tahun itu kan hati-hati nih. Kan gitu udah mulai nih. Nah, inilah mudah-mudahan kesibukan kita yang mungkin lebih dari 20 tahun kemarin melanglang buana itu sekarang harus kita bungkus di akhirnya. Iya. Dengan hal yang baik kan. Dengan hal yang Dengan makanya husnul khotimah. ya rencana kita mau bangun semuanya itu gitu.